Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Zulfa Puspita. Saya akan menjelaskan materi tentang simulasi komputer. Simulasi. Arti dari kata simulasi yaitu meniru perilaku dari sistem nyata. Yang kedua yaitu dari tiruan itu dipelajari berbagai hal yang ada dalam sistem nyata sehingga diperoleh informasi tentang sistem nyata. Yang ketiga, simulasi memiliki arti peniruan sistem nyata dilakukan dengan mengembangkan dalam bentuk program komputer. Manfaat simulasi yang pertama yaitu dengan simulasi, informasi perilaku sistem nyata dapat diperoleh tanpa mengganggu atau merusak sistem nyata. Yang kedua, simulasi membantu mengevaluasi keputusan yang akan dijalankan dalam sistem nyata. Yang ketiga, simulasi membantu menggambarkan performansi sistem nyata. Yang keempat, simulasi memungkinkan pengurangan kesalahan implementasi pada sistem. Kerugian yang ada dalam proses simulasi, yang pertama yaitu simulasi terutama yang model stokastik hanya memberikan perkiraan karakteristik sistem yang ada. Yang kedua, pengembangan simulasi membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar. Selanjutnya, simulasi dengan volume tinggi memberikan tingkat keyakinan yang diberikan. Lalu, simulasi melemahkan kemampuan analisa matematis dari pemodel. Kapan simulasi akan dibutuhkan? Yang pertama, pada saat proses yang dianalisis terdefinisi dengan jelas dan bersifat berulang. Yang kedua, pada saat aktivitas dan kejadian bersifat independen dan variabel. Selanjutnya, biaya yang terjadi sebagai dampak pengambilan keputusan lebih besar dibandingkan biaya untuk melakukan simulasi. Yang keempat, biaya untuk melakukan eksperimen langsung pada sistem nyata lebih besar dibandingkan dengan biaya untuk melakukan simulasi. Selanjutnya, kita lanjut ke proses simulasi dengan studi kasus proses produksi di suatu perusahaan dengan menggunakan software Promodel. Pertama, klik build lalu location. Kita bisa pilih grafiknya di sini. Pertama pick up, lalu masukkan conveyor. Selanjutnya unboxing material, lalu kembali pilih conveyor dan masukkan perakitan, lalu masukkan kembali conveyor. Setelah itu masukkan quality control dan pilih lagi conveyor untuk diarahkan menuju import. Di sini setiap location sudah disusun. Sekarang kita akan mendefinisikan setiap location yang ada dengan cara merename setiap location terlebih dahulu.
langkah selanjutnya kita hapus centang biru di new, lalu kita tambahkan tabel ini untuk mendefinisikan waktu di location. Lalu tambahkan juga, kita akan mendefinisikan setiap location yang ada sesuai namanya yang tadi kita sudah input sebelumnya. Entitas. Dengan cara klik pilih entities, pilih desktop sebagai material dan komputer sebagai outputnya. Material, kita pilih desktop, dan masukkan entitas. Desktop yang berupa material kedatangan. Kebetulan langsung pilih processing. Kita lanjutkan ini, barang kita ubah outputnya dari desktop menjadi komputer. Lalu akan kembali menuju quality control dan conveyor, lalu arahkan ke import dan arahkan ke rute exit. Sekarang kita masukkan waktu menunggu.
waktu di setiap rangkaian. Kita akan menambahkan location tanpa diinput di tabelnya untuk mempercantik saja gitu. Terakhir kita jalankan simulasinya. Yes, untuk mengetahui output viewernya. Nah, di sini kita lihat pada menu scoreboard ada 5,62% komputer yang diproduksi. Tabel warna pink itu menunjukkan bahwa entitas mengalami penundaan atau gagal untuk diproses. Pada grafik multiple capacity location, yang warna biru tua ini menunjukkan bahwa location sedang tidak memproses, sedangkan yang warna biru muda menunjukkan bahwa location yang sedang memproses entitas.